Undip atau Universitas Diponegoro adalah sebuah universitas terkemuka yang terletak di ibu kota Semarang, Jawa Tengah. Dianggap sebagai universitas terbaik di kota Semarang. Pada tahun ini, Undip atau Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro merupakan suatu bentuk implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pandemi COVID yang belum selesai di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan KKN periode ini dilakukan di lokasi masing-masing atau di kampung halaman mahasiswa masing-masing. KKN periode ini juga dilakukan secara mandiri dengan mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pengembangan berkelanjutan. Universitas Diponegoro telah berhasil mencetak berbagai mahasiswa dengan yang ahli di bidangnya masing-masing. Selama perkuliahan dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang kegiatan mahasiswa. Pada tanggal 30 Juni 2021, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yohan Utama SH.M.Hum, melepas mahasiswa KKN yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan domisilinya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan KKN. Perkenalkan, nama saya Durrahmi, mahasiswa KKN Program Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro yang melaksanakan KKN di Kelurahan Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, tepatnya di RW 03. Di sini saya mengusung dua program yang pertama berkaitan dengan pandemi COVID, yaitu berkaitan dengan pangan, dan program yang kedua berkaitan dengan pengolahan limbah sampah atau ekobrik. Kelurahan Pedalangan ini terletak di tengah Kota Semarang. Permasalahan wilayah di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Berdasarkan Dinas Kesehatan Kota Semarang, terdapat sekitar 10-14 kasus setiap harinya yang terjadi di Kelurahan Pedalangan, Kota Semarang. Upaya menanggulanginya dengan vaksin, masker, work from home, stay at home, cashless, wash hands, dan sebagainya. Permasalahan kedua, berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berkaitan dengan sampah yang semakin meningkat setiap harinya. Lalu upaya mengatasinya dengan penyediaan sampah, melarang penggunaan plastik, botol bekas, membuang sampah sembarangan. Potensi wilayah Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kelurahan Pedalangan memiliki luas wilayah sekitar 240 km persegi dan letaknya cukup strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Kecamatan Banyumanik, yaitu ada Tembalang, Keramas, Pedangan-Sari, dan Sunan sebagai batasnya. Untuk Kelurahan Pedalangan memiliki jumlah rukun tangga sekitar 68, RW 11, dan jumlah warga sekitar 13.040 jiwa. Kelurahan Pedalangan, tiap-tiap rukun warga seperti RT 06, RT 03 memiliki potensi seperti taman baca, perpustakaan yang terletak di Balai 03, taman bermain, juga lapangan olahraga. Nah, di sini dikembangkan pula seperti penataan kembali perpustakaan agar lebih menarik, juga penambahan area bermain agar RT 03 lebih menjadi kampung yang ramah anak-anak. RT 03 juga memiliki potensi kerajinan tangan yang memotivasi berdirinya berbagai macam kelompok masyarakat seperti kelompok tani dahlia, berbagai macam UKM atau usaha-usahanya, dan yang berkelanjutan. Kerajinan tangan tidak hanya secara offline namun juga secara online agar produk dikenal oleh masyarakat di RW 03, Kelurahan Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang. Untuk lokasinya terdapat untuk RW 03 sendiri dibagi atas RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 7 yang tersebar di beberapa titik di Kecamatan Pedalangan. Untuk masyarakatnya kebanyakan adalah seorang pengusaha dan pekerja kantoran. Untuk wilayahnya sendiri cukup strategis karena di tengah kota dan berada di tengah-tengah pemukiman
perkuliahan. Nah, di sini kelompok RT03 itu lebih unggul pada kelompok Tani Dahlia. Apa sih kelompok Tani Dahlia? Kelompok Tani Dahlia sendiri itu merupakan satu-satunya kelompok tani yang berada di Kota Semarang yang berhasil mengembangkan tanaman padi dengan sistem aquaponik yang terkenalnya hingga panen. Diharapkan upaya tersebut menjadi inspirasi bagi kelompok tani yang lain untuk mengisi waktu kekosongan atau mengisi lahan yang kurang termanfaatkan. Salah satu upaya yang lainnya dari kelompok tani ini yang terkenal adalah upaya dalam mengembangkan urban farming tanaman yang dapat dikonsumsi secara langsung. Melalui urban farming ini, masyarakat diharapkan mampu menghasilkan ketersediaan pangan bagi keluarganya, baik secara langsung dapat mendukung ketahanan pangan, pada akhirnya yang diharapkan dapat mampu mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Untuk prestasi sendiri dari kelompok Tani Dahlia ini sudah memiliki prestasi baik di tingkat provinsi Jawa Tengah maupun di tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk bagian dari kelompok taninya sendiri itu ada ibu yang berada di sekitar lingkungan terutama RT 01. Terdapat berbagai tanaman yang dikembangkan di sini. Salah satunya adalah farming, dan lainnya ada hidroponik. Untuk potensi lainnya adalah masalah ekonomi. Di sini ada pasarnya juga sudah bagus, baik secara tradisional maupun secara modern, semuanya sudah tidak lebih bagus. Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan program KKN Kuliah Kerja Nyata. Yang pertama dilakukan adalah perizinan ke kelurahan, perizinan ke ketua RW 03 tepatnya, penyerahan proposal ke ibu RW, dan survei serta observasi ke warga. Survei dilakukan pada usaha atau UKM kecil milik warga Kelurahan Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, terutama dampak dari pandemi COVID-19 ini. Survei juga diharapkan untuk mengetahui harapan dari warga dengan adanya mahasiswa yang KKN untuk memberi solusi atau pemecahan masalah baru bagi masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19, baik dari segi ekonomi, pangan, kesehatan, maupun dampak lingkungannya. Diskusi dilakukan bersama dengan warga RT 01 Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang. Selanjutnya adalah proses perizinan atau pengesahan pelaksanaan KKN. Program pertama berkaitan dengan gerakan menganika untuk meningkatkan kesehatan selama pandemi COVID, yaitu ada buku saku, modul pengenalan gizi, dan poster gemarikan. Ada video tutorial juga untuk pembuatan nugget ikan lele. Terdapat diskusi gemarikan bersama santri Pedalangan, di mana gemarikan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terkait dengan konsumsi ikan. Ikan sendiri merupakan produk yang mudah untuk mengalami kerusakan sehingga masyarakat itu kurang tertarik padanya. Nah, dengan dilakukan pengolahan diversifikasi ini diharapkan masyarakat dapat merasakan serta menikmati konsumsi ikan dengan berbagai macam produk, terutama produk yang modern dapat dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan, baik dari usia anak-anak maupun sampai dewasa. Terdapat juga pengenalan modul untuk anak-anak sehingga menciptakan rasa senang terhadap ikan. Nah, di sini juga terdapat video pembuatan tutorial nugget ikan menjadi nugget ikan lele. Diharapkan dengan video ini masyarakat dapat membuat produk tersebut yang sama ataupun menciptakan sesuatu yang baru terhadap konsumsi ikan. Kandungan protein yang tinggi pada ikan diharapkan menjaga imun selama pandemi COVID. Lalu ada penyebaran poster di berbagai titik di Kelurahan Pedalangan
Penyebaran poster dilakukan bertujuan untuk pengenalan masyarakat terkait dengan konsumsi ikan, kandungan ikan, dan manfaat mengkonsumsi ikan itu sendiri. Untuk antusias dari masyarakat sangat baik, terutama ketika diskusi online, karena masyarakat terutama ibu-ibu sangat tertarik dengan diversifikasi ikan. Program kedua yaitu edukasi pengolahan limbah plastik menjadi eco-brick, yaitu dengan poster serta video tutorial pembuatan eco-brick. Program dilakukan secara online kepada masyarakat RW 03 Pedalangan Banyumanik Semarang. Dilakukan juga penyerahan sampel. Program eco-brick dilakukan dari keluhan masyarakat terkait dengan adanya sampah plastik yang terus-menerus meningkat setiap harinya di dalam Pedalangan Banyumanik Semarang. Diharapkan dengan eco-brick ini menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Dilakukan juga kegiatan pembagian beras serta pembantu kelompok tani Dahlia. Kegiatan pembagian beras dilakukan kepada masyarakat terkait dengan bantuan BLT atau bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu ada kegiatan senam pagi bersama santri PMM untuk meningkatkan imun selama pandemi COVID. Senam pagi dilakukan setiap hari Rabu bersama dengan santri putri PMM. Lokasi PMM sendiri berada di Pedalangan, tepatnya di RT 01. Jumlah santri kurang lebih sebanyak 150 lebih. Lalu juga dilakukan pelatihan dasar kanvas serta Corel Draw pada pemuda santri PMM. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan digital marketing, terutama pada editing video maupun gambar untuk menghadapi era digital yang semakin pesat ini. Lalu ada testimoni warga dan perangkat desa. Ini ada kegiatan KKN dari Undip. Saya juga terima kasih atas kerjasamanya, dan saya sudah dibantu untuk di wilayah. Untuk kami bagi memang per RW, per RT, karena dampak COVID-19 ini, untuk menjadi perhatian prokes dan sebagainya itu jangan dilupakan. Dan saya juga terima kasih ini kegiatan KKN sudah berjalan baik dan semoga bisa menularkan atau menulari atau meninggali ilmu yang sudah didapat dari universitas ke wilayah ataupun ke RT RW yang sudah kami bagi. Saya terima kasih pada Universitas Diponegoro yang sudah mengabdikan masyarakatnya, mengabdikan masyarakat melalui adik-adik dari mahasiswi ini sudah diterjunkan. Semoga ini menjadikan manfaat di Kelurahan Pedalangan ini, dan semoga kerjasama ini dan KKN ini tidak berhenti sampai di sini, tapi secara rutin dan secara periodik bisa Perkenalkan Mbak Lili, sama saya Turahmi dari mahasiswa KKN Undip tim 2 2021. Di sini saya mau minta pendapat Mbak terkait bagaimana sih pendapat Mbak tentang adanya Nuggetella ini? Jadi tadi kan saya sudah merasakan ya Nuggetellanya ini. Nah, menurut saya tuh ini inovatif sekali sih, terutama untuk orang-orang yang nggak suka lele ya, karena setelah saya rasakan Nuggetella ini tuh nggak terlalu kerasa lelenya, maksudnya bisa menutupi rasa lelenya yang cenderung amis, terus habis itu ada stigma negatif tentang lele lah. Nah, terus juga rasanya, kalau untuk rasanya sih kayak nugget pada umumnya ya, enak, gurih. Teksturnya juga sudah sesuai sama tekstur nugget pada umumnya. Kemudian untuk rasanya gurih, enak, ya udah kayak nugget pada umumnya sih. Sekali lagi ini bertanya terkait peluang usaha, menurut Mbak apakah ini bisa dijadikan peluang usaha bagi masyarakat yang ingin membuka usaha baru? Menurut saya sangat berpeluang sih sepertinya, mengingat lele kan banyak di Indonesia ya, dan juga pemanfaatannya juga baik cuma digoreng atau dimasak kayak gitu aja. Dengan Nuggetella ini sepertinya sangat inovatif dan sangat berpeluang tinggi untuk menjadikan bisnis usaha.
Baik, terima kasih waktunya Mbak.